Tetapi kemudian kita berada di satu tempat di mana keinginan-keinginan dunia itu menjadi bagian kita, maka kita akan terimpit dan kita akan KO. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sekarang. Urusan promosi itu urusan Tuhan. Kalau Anda ingin menjadi ketua General Conference, jadilah pendeta yang baik terlebih dahulu. Kalau Anda kemudian Tuhan percayakan menjadi ketua conference, ketua uni, ketua divisi, jadilah ketua divisi yang baik. Dan kalau Tuhan berkehendak, maka Anda akan menjadi ketua General Conference. Memberi sukacita itu dapat terjadi kalau fokus diri itu dihilangkan. Fokus kepada Tuhan dan fokus juga kepada kebutuhan sesama. Kita pernah bahas tentang hal ini ya. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memberi dengan hati yang lepas? Bagaimana kita dapat memberi dengan kerelaan hati yang sesungguhnya? Bagaimana kita memberi, belajar? Bagaimanakah kita belajar untuk memberi dengan sukacita? Oke, bagaimana caranya kita belajar? Nah, pada saat inilah kita akan mempelajari bahwa kenapa sampai harus ada persepuluhan dan juga kemudian persembahan. Dan kenapa itu saya tadi katakan itu dapat menjadi satu manifestasi daripada umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Dan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu dapat hilang daripada kita. Kita tidak percaya terhadap teologi sekali selamat pasti selamat ya. Sekali kita sudah menerima Yesus, kita tidak akan pernah keluar dari dalam lingkungan Kristus dalam kehidupan kita. Tidak. Walaupun kita sudah menerima Yesus, kita dapat kemudian menolak dia. Ya, seperti Yudas dapat diterima oleh Yesus, ya. Dapat diterima oleh Yesus. Tetapi lihat pada saat walaupun segala sesuatu Yesus telah apa? Yesus telah berikan kepada Yudas. Tapi dia dapat menolak dan lari daripada Yesus. Padahal dia adalah bendahara. Dia adalah bendahara. Yesus bisa memberikan tugas bendahara itu kepada Nathanael. Orang yang Yesus sendiri katakan yang paling jujur dari seluruh orang Israel itu Nathanael. Tapi Yesus memberikan tugas tanggung jawab untuk membawa uang-uang itu bukan kepada Nathanael. Tapi kepada Yudas. Yang tahu-tahu dia penipu. Dengan kata lain ya. Penipu. Yesus tidak memberikan uang kepada Simon yang orang Lewi yang sudah Simon yang biasa memungut cukai, yang biasa hitung uang. Tidak, Yesus berikan kepada Yudas. Kenapa? Karena Yesus tidak khawatir. Uang bagi Yesus itu tentu saja dapat disalahgunakan dan Yudas menyalahgunakan uang, tapi Yesus tidak khawatir. Tetapi Yesus ingin agar Yudas dapat berbalik. Ya. Uang itu dapat dicari, uang akan hilang, tapi uang dapat hilang, tapi manusia seperti Yudas itu ingin dia untuk apa? Selamatkan. Tetapi tetap saja Yudas memilih untuk tidak diselamatkan. Ya. Kenapa? Karena cinta uang. Ya. Karena cinta uang. Matius 6 ayat 1 kita sudah sering bahas tentang hal ini ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa? 1 dari 6 menurut pelajaran sahabat kita. 1 dari 6 ayat di kitab Matius, Markus, Lukas itu 1 dari 6 ayat itu berhubungan dengan finans, uang, keuangan ataupun apapun, tapi ujung-ujungnya berhubungan dengan apa? Uang. Kenapa? Karena karena hati uang itulah yang menjadi penunjuk di mana hati kita berada. Di mana hati kita itu apa? Berada. Uang itu. Dan ini menjadi satu masalah utama manusia. Masalah kita semua. Makanya pada pelajaran kita lalu, kita bahas bagaimana itu kalau sampai uang itu disalahgunakan, uang persepuluhan. Dan ini menjadi satu beban bagi kita semua ya. Pada saat kita melihat bagaimana uang itu, bahkan uang jemaat dapat disalahgunakan. 1 Timotius 6 ayat 10 sudah katakan, masalah manusia itu adalah cinta uang. Terus terang. Itu. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pada saat orang yang fokus hanya kepada uang, cinta uang ya, bukan uang tidak ada masalah. Kita semua perlu uang untuk bangun, untuk penginjilan dan lain sebagainya. Tapi cinta uang, ya,
Kita akan siksa, ada orang tua yang tidak pernah bertemu dengan anaknya. Di Amerika mungkin 3 kali dia harus apa? Tiga shift dalam bekerja, dalam tidak pernah beristirahat, akhirnya sakit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ibrani 13 ayat 5 juga menyatakan hal yang sama. Dan juga ada jawabannya terhadap untuk jangan sampai menjadi cinta uang atau hamba uang ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi seperti tadi katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena Allah tidak akan tinggalkan umat-umatnya. Tapi umat-umatnya seringkali lupa. Kita seringkali dapat menjadi hamba uang. Dan kita diamarkan, sudah diamarkan ini bukan hanya yang untuk zaman Yesus itu nyatakan, tapi amaran terhadap menjadi hamba uang ya itu sudah akan apa? Sudah akan menjadi bagian daripada umat-umat manusia, bahkan orang-orang yang dalam kebenaran sekalipun. Markus 4 ayat 19 ini berbicara tentang apa ya? Tentang orang-orang yang mendengarkan Injil. Ini berbicara tentang bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan. Lalu ada firman Tuhan yang jatuh di mana? Di satu tempat yang mana tumbuh bersama-sama dengan apa? Tumbuh bersama-sama dengan thorn, dengan duri. Ya, tumbuh bersama-sama dengan duri. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya pada saat kita bertumbuh? Ya, firman Tuhan kita sudah miliki. Kita sedang seperti saudara dan saya saat ini. Saya sudah membawakan firman Tuhan. Anda mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kemudian walaupun saya membawakan firman Tuhan, Anda mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kemudian kita berada di satu tempat di mana keinginan-keinginan dunia itu menjadi bagian kita, maka kita akan terimpit dan kita akan KO, kita akan kalah. Ya. Itulah sebabnya Markus 4 ayat 19 dari perumpamaan tentang ini dikatakan, apa yang terjadi pada saat bersama-sama kita hidup dalam mengabarkan Injil atau mendengarkan Injil, tapi pada saat yang bersamaan kita dihimpit dengan keinginan duniawi, apa yang terjadi? Kekhawatiran dunia ini. Markus 4:19 katakan apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya kalau masih menjadi kalau saya dihimpit dengan cinta uang, tipu daya kekayaan, maka saya tidak akan berbuah. Sebagai seorang pengabar Injil sekalipun ya. Sebagai seorang pengabar Injil sekalipun. Dan ini sudah diamarkan, ini bukan hanya Yesus katakan kepada murid-muridnya yang pada saat itu. Firman Tuhan amarkan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini saudara. Kita akan melihat bagaimana cinta uang itu digembar-gemborkan begitu hebat. Anda tahu kenapa sampai ada influencer di Instagram, di Facebook, orang-orang bilang, oh ini bagus. Aduh, salah satu saya pernah lihat ini. Saya tanya ini siapa nih? Saya tanya ke anak saya karena saya lihat seringkali dia muncul di YouTube, di Facebook, Reels atau apa. Saya tanya, oh ini dia, papa dia ini yang mempromosikan tentang mobil-mobil mewah, ini perempuan ini. Wah, jadi ada yang disebut dengan influencer. Kita di-influence. Pada saat Anda melihat TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, Anda akan dapati adanya influencer yang menyatakan, waduh inilah kehidupan mereka yang mewah. Ya, mempengaruhi kita supaya kita memiliki kehidupan yang mewah. Kalau Anda kelihatan walaupun Anda tidak kaya, tapi yang penting Anda pakai makeup ini, pakai ini dan itu, Anda kelihatan hebat. Jadi keinginan untuk apa? Wah, selalu tampil beda dari orang lain. Ya. Dan untuk memiliki kehidupan itu, maka Anda seperti influencer di Instagram dan lain sebagainya itu, mereka tunjukkan mobil mewah mereka, rumah mewah mereka, uang mereka yang banyak. Waduh, ada video-video mereka tidur di atas uang yang begitu banyak. Wah, begitu hebat. Dan itu sudah diamarkan ya. 2 Timotius 3 ayat 1-3 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manifestasi dari cinta diri sendiri apa? Menjadi pembunuh, menjadi penjinah? Oh tidak. Yang pertama-tama disebutkan dari mencintai diri sendiri. Manifestasi pertama dari selfishness,
dari mencintai diri sendiri, jadi memfokuskan pada diri kita sendiri, itu adalah apa? Kita menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tidak bisa baca. Tapi yang pertama disebutkan di sini. Menjadi hamba uang. Masalah itu adalah masalah yang terbesar bagi umat manusia. Yang mencintai dirinya sendiri. Tidak heran. MD Birmingham katakan apa? Cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. Seperti firman Tuhan sudah katakan, the love of money is the root of all evil. Akar. Tapi sebelum akar itu tumbuh, apa yang ada terlebih dahulu? Dia katakan, therefore, selfishness must be the seed. Karena itu, cinta uang adalah akar semua kejahatan. Karena itu, mementingkan diri sendiri adalah benih. Benih daripada akar daripada kejahatan tersebut. Ya. Jadi ujung pertama-tama itu adalah selfishness. Manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Yang tidak pernah merasa puas. Kalau saya sudah punya $100.000. Aduh, bagaimana kalau saya dapat $1 juta? $1 juta, 3 juta. Boleh kita tentu saja memiliki target. Tetapi apakah target itu? Apa tujuan kita? Apa tujuan kita untuk mencari $3 juta, $4 juta, $5 juta, $6 dan seterusnya. Mari kita bertanya. Jangan sampai kita menjadi seperti perumpamaan Tuhan Yesus, orang yang ingin membuat lumbung-lumbung gandum padinya lebih besar. Supaya dia bisa menampung, supaya dia dapat segala sesuatu berfokus pada dirinya. Aku akan ini, aku akan ini, aku akan itu. Dan pada malam itu dia mati. Dan Yesus berkata, apalah gunanya kita memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa kita. Ada satu kisah yang kita sering dengar ya, Johann Wolfgang von Goethe. Dia judul novelnya itu yang tahun 1400-an ini bukan film tapi ini buku ini ya, dari tahun 1400-an yang berjudul Faust. Ya, Faust. Jadi Faust itu adalah legenda di Jerman yang ditulis oleh Johann Wolfgang von Goethe ya. Itu berdasarkan seorang yang bernama Johann Georg Faust ya. Dia ini adalah seorang yang sudah cukup kenal. Dia seorang scholar ini Faust ini ya, Johann Georg Faust ini. Tetapi dia pikir, aduh, kenapa saya cuma menjadi seorang ilmuwan dan lain sebagainya. Kemudian dia coba untuk apa? Dia mencoba untuk bertawar-menawar dengan setan ya, dengan the devil ya. Dengan devil yang direpresentasikan, devilnya itu namanya Mephistopheles. Dia katakan, baru saya kurang puas dengan hidup saya hanya sebagai ilmuwan ini. Saya ingin yang lebih, saya ingin kekayaan dunia dan kesenangan dunia. Oke? Saya minta supaya saya dapat. Ya, saya minta. Oke, Faust kata Mephistopheles ya. Oke, saya akan berikan. Tetapi setelah beberapa tahun, selain saya akan ambil yang dapat saya ambil, tapi saya juga akan mengambil dirimu. Saya akan mengambil dirimu dan untuk selama-lamanya yang terjadi kemudian, Faust ini harus menjadi disandra oleh setan. Ya, sandra oleh setan. Tapi inilah, walaupun sudah ada cerita dari tahun 1400-an ini, masih begitu banyak orang ya. Apalagi waktu di zaman Indonesia masih ada porkas. Masih banyak orang datang untuk cari supaya dapat nomor. Supaya mereka dapat menang nomor porkas. Dan dapat uang kekayaan. Lotre, banyak orang berani untuk berkata kepada setan saat ini. Saat ini. Berkata, setan kalau engkau memberikan uang nomor lotre di Amerika ini kepadaku, aku akan menyembah engkau. Banyak sekali. Saya tidak mau memberitahukan di mana sumbernya. Jangan sampai ada yang mungkin tertarik atau apa begitu ya. Tapi itu terjadi saat ini. Masalah manusia itu adalah cinta uang. Dan ini dapat menjadi juga bagian saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Lukas 16 ayat 14 juga berbicara tentang orang-orang di zaman Yesus ya. Tentang orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu ya. Dan itulah ya,
Itulah sebabnya ini menjadi satu amaran kepada penilik-penilik jemaat, orang pemimpin-pemimpin jemaat. 1 Timotius 3 ayat 1-3 memberikan satu amaran supaya kita jangan menjadi hamba uang. Supaya saya sebagai seorang pendeta sekalipun jangan menjadi hamba uang. Benarlah perkataan ini, 1 Timotius 3, 1-3. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri dapat mandiri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Bukan hamba uang. Ya. Kalau demikian, pendeta, apakah saya tidak boleh memiliki dream? Apakah saya tidak memiliki tujuan-tujuan yang harus saya capai di dalam dunia ini? Tentu saja. Buatlah tujuan kita yang dapat kita sesuaikan dengan Tuhan. Biarlah kita dapat mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya ingin memiliki pendidikan, biarlah pendidikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saya lakukan yang terbaik, Tuhan, saya ingin melakukan yang terbaik di tempat saya berusaha, di tempat pekerjaan yang saya lakukan sekarang, biarlah saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan posisi yang tinggi kepada Anda, puji Tuhan. Kembalikan itu kepada Tuhan. Kepujian, kemuliaan untuk nama Tuhan. Kalau Anda mendapat penghasilan yang lebih daripada 10 tahun yang lalu, Tuhan memberikan kepercayaan, jabatan, memberikan uang, gaji yang lebih besar kepada Anda, atau usaha bisnis yang berhasil, pujilah nama Tuhan dan kembalikanlah segalanya itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena tujuan kita itu bukan dunia ini, saudara. Tujuan kita bukan dunia ini. Ibrani 13 ayat 5 katakan, bukan berarti kita tidak memiliki dream ataupun tujuan-tujuan untuk dicapai. Ya, jangan pikir, aduh apa salah kalau saya memiliki tujuan untuk dapat rumah di Amerika. Tidak. Ya, tidak. Tapi buatlah yang terbaik, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan kesempatan dapat rumah, dapat mobil lebih dari satu, puji Tuhan, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi poin utama, jangan menjadi cinta uang itu menjadi utama ya. Hamba uang. Tapi Ibrani 3:5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Kalau Tuhan memberikan jabatan kepada kita untuk menjadi supervisor, puji Tuhan, buat yang terbaik. Kalau kemudian kita menjadi manajer, puji Tuhan. Kalau kemudian satu saat kita menjadi apa? Menjadi pemimpin, puji Tuhan. Tapi jangan pada saat kita menjadi supervisor, kita ingin apa? Mulai kita berpolitik dan segala macam supaya kita jadi manajer dan presiden dan lain sebagainya. Lakukanlah yang terbaik di mana Anda berada, karena Tuhan tahu kalau memang ada sudah saatnya Anda menjadi manajer, Anda akan jadi manajer. Tuhan tahu saatnya Daud berada terus, dia masih sementara berada di ladang, tapi pada saat yang tepat, dia dapat menjadi pahlawan Israel. Tuhan tahu di mana Daud itu berada. Ya. Dan apa yang dapat terjadi kepada Daud? Dia cukupkan dirinya dengan apa yang ada tanpa harus dia apa. Pada saat dia harus dikejar-kejar sekalipun ada kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak bunuh, walaupun kalau dia bunuh dia akan langsung menjadi raja saat itu karena memang dia sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi dia cukupkan dirinya selagi masih ada raja Israel. Maka itulah Raja Israel dan saya belum menjadi Raja Israel. Dia mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Dan Tuhan tidak membiarkan. Jangan ada pikir, aduh pendeta kan saya harus bermimpi untuk jadi ketua General Conference. Kalau Anda ingin menjadi ketua General Conference, jadilah pendeta yang baik terlebih dahulu. Kalau Anda kemudian Tuhan percayakan menjadi ketua conference, ketua uni, ketua divisi, jadilah ketua divisi yang baik. Dan kalau Tuhan berkehendak, maka Anda akan menjadi ketua General Conference. 1 Timotius 6 ayat 6-9 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau Anda baca sebelumnya 1 Timotius 6 ayat 5, Anda akan berbicara bagaimana orang-orang yang di dalam ibadah yang disalahgunakan. Mereka beribadah untuk mendapat keuntungan. Itu masalahnya seringkali. Ada orang-orang yang masuk dalam pekerjaan Tuhan kadang-kadang dapat apa? Tidak semua. Ada yang mencoba untuk mendapat keuntungan dari pekerjaan Tuhan untuk dirinya sendiri yang cinta uang. Tapi baca 1 Timotius 6 ayat 5 sebelumnya.
Hati-hati. Jangan cari untungan dalam ibadah. Tapi dikatakan apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu saya lahir bahkan tidak ada baju saya. Kalau saya mati, cuma ada satu jas yang akan dikenakan kepada saya. Baju-baju saya lainnya itu, uang saya dan lain, tidak akan dibawa ke peti mati saya. Kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar pada saat kita mati. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Contentment. Rasa puas. Ya, kalau kita pikir-pikir hanya mau jadi ketua General Conference, kita tidak akan menjadi pendeta yang terbaik untuk saat ini. Jadilah pendeta yang terbaik lebih dahulu. Jadilah pegawai yang terbaik. Kalau dipercayakan untuk menjadi supervisor dan kemudian manajer, bahkan pemilik, biarlah itu terjadi. Tapi pada saat ini, apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sekarang. Urusan promosi itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tetapi ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berapa banyak orang karena ingin kaya, mengejar kekayaan, cinta, uang tersebut. Hancur rumah tangga. Hancur semuanya. Tidak ada kedamaian dan lain sebagainya. Marilah kita mengikuti apa yang dikatakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Inilah bagaimana supaya kita dapat memberi dengan apa? Memberi dengan sukacita. Memberi sukacita itu dapat terjadi kalau fokus diri itu dihilangkan. Fokus kepada Tuhan dan fokus juga kepada kebutuhan sesama. Kalau kita hanya cinta kepada diri kita sendiri, pikir rugi kalau saya mau berbagi dengan orang, sedangkan saya ini dalam masalah keadaan ekonomi yang amburadul seperti begini dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Yesus berbicara bahwa pada akhir zaman akan banyak masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tetap mencintai, ya, yang bertahan dalam apa? Bertahan dalam mencintai, tetap dapat berbagi di saat-saat kesusahan sekalipun dan lain sebagainya. Mereka lah yang akan masuk dalam kerajaan surga. 1 Timotius 6 ayat 18-19, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Suka memberi dan membagi. Bukan hanya menerima dan menggunakan bagi diri kita sendiri. Suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu terjadi di waktu yang akan datang. Itu terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Itulah hidup yang sebenarnya. Hidup kita saat ini hanya sementara. Dan biarlah hidup yang sementara ini kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya baik ini dalam nama Yesus. Amin.